Lowongan kerja di Mister DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan. Awalnya dikira perusahaan ini milik Indonesia, tapi ternyata miliknya Malaysia. Dan netizen pun memuji cara syarat bekerja di perusahaan tersebut. Seperti apa hingga bikin terkejut netizen Indonesia dan perlu dicontohi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia untuk menerapkan syarat-syarat kerja yang tidak sulit, yang tidak rumit. Dari dulu saya selalu memberitakan ya tentang syarat-syarat kerja di Malaysia. Tetapi ujung-ujungnya rame netizen yang mengatakan berbedalah, sana Malaysia, sini Indonesia. Apa sih beratnya kalau sesuatu yang positif kita contohi dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Oke, langsung kita simak video berikutnya. Inilah netizen Indonesia terkejut dengan syarat-syarat kerja di perusahaan milik Malaysia ini ternyata begitu sangat mudah. Dan perusahaan milik Malaysia ini yang ada di Indonesia sudah memiliki banyak cabang hingga mempunyai karyawan ribuan bahkan puluhan ribu. Kita reaction videonya bersama-sama. Lowongan kerja di Mister DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin Keren contoh banget. ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya, tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik, ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mister DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job, Mister DIY. Proud of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia menjadi contoh terbaik untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Mister DIY adalah salah satu perusahaan milik warga negara Malaysia ya, atau milik orang Malaysia lah, yang sekarang berkembang pesat di Indonesia dan mempunyai ratusan cabang, bahkan mungkin hampir ribuan ya, karena perusahaan mereka begitu sangat-sangat laku keras. Dan toko atau kedai DIY ini menyediakan barang-barang berbagai keperluan rumahan dan semuanya serba lengkap dengan harga yang cukup sangat murah meriah. Nah, di situ dia memberikan salah satu contoh syarat bekerja dengan begitu sangat mudah, tidak mempersulit orang yang kiranya mau kerja di tempat tersebut. Dan lagi-lagi Malaysia menjadi pemimpin, Malaysia menjadi contoh yang baik ya, contoh yang positif untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apabila memang membutuhkan tenaga kerja, maka syarat-syaratnya itu bisa mencontohi perusahaan milik daripada Malaysia yang sekarang juga mendirikan perusahaan di Indonesia. Lalu, seperti apa sih kisah ceritanya? Kok bisa perusahaan Malaysia berkembang pesat di Indonesia hingga membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat kita? Seperti apa? Kita simak videonya bersama-sama.
Hai cuan lover, Rita di sini. Cuan lovers, kalian pasti udah pernah denger atau pernah belanja di Mr. DIY kan? Tapi tahu nggak sih siapa di balik toko serba ada ini? Yuk kita akan bongkar cerita Crazy Rich Malaysia yang bikin Mr. DIY Crazy Rich jadi Malaysia. raksasa retail di Asia. Di Mr. Tan Yuye dulunya tuh cuma teknisi biasa dan pialang saham. Tapi tahun 2005 ia nekat buka toko kecil di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan siapa sangka ya toko itu kini menjelma menjadi jaringan retail raksasa dengan lebih dari 4.000 cabang di seluruh dunia. Dan yang lebih seru lagi nih, Mr. DIY Indonesia lewat PT Daya Inti Guna Yasa Tbk MDIY itu bakal IPO akhir tahun ini. Targetnya nggak kira-kira 4,7 triliun, bayangin ya, lumayan ya. Dan 90% sahamnya tuh bakal dilepas oleh Azara Alpina, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Mr. Tan Yuye. Dan habis IPO nanti kekayaan Mr. Tan itu diprediksi makin tebal jadi 1,5 miliar US dollar alias lebih dari 23 triliun. Dan beliau kan dulu teknisi ya, sekarang jadi orang terkaya ke-11 di Malaysia. Tahu nggak rahasianya? Jadi ternyata beliau tuh fokus ke segmen menengah ke bawah dengan konsep always low price. Itu yang bikin Mr. DIY itu jadi tempat favorit buat orang-orang belanja cari barang murah tapi berkualitas sih katanya. Dan yang bikin kalian tuh bengong pastinya Indonesia tuh ternyata punya cabang Mr. DIY terbesar kedua di dunia. Jadi setelah Malaysia, Indonesia itu kedua nih yang terbesar. Jadi ada 922 toko, gokil kan? Tapi siapa yang pengen nih jadi bagian daripada IPO Mr. DIY nanti? Kalian ngobrol ya. Sekali lagi guys, disclaimer, nggak ada rekomendasi buy atau jual. Tapi ini sangat menarik karena ini konglo Malaysia yang listing di sini gitu loh. Jadi aku pengen tahu dari pendapat kalian, apakah kalian akan beli sahamnya? Kalian ngobrol di komen. Thank you guys, bye. Coba siapa di antara kalian yang baru tahu kalau ternyata toko Mr. DIY ini bukan toko yang berasal dari Indonesia atau dalam artian toko daerah istimewa Yogyakarta. Mr. DIY atau yang sebenarnya dibaca Mr. DIY adalah perusahaan retail peralatan rumah dan aksesoris yang berasal dari negara Malaysia. Nah, pemilik Mr. DIY ini adalah dua bersaudara asal Malaysia yang bernama Tan Yuyen dan Tan Yuwei. Perabotan yang dijual di Mr. DIY ini merupakan merek dari retail Asia yang telah diakuisisi secara internasional, tapi dijualnya dengan harga murah sehingga sangat cocok dengan pasar di Indonesia. Ya, makanya gak heran kalau Mr. DIY ini sekarang di Indonesia sudah sangat menjamur dan tersebar di berbagai penjuru, bahkan di pelosok-pelosok daerah Indonesia, bahkan di hampir setiap kabupaten juga sudah ada. Merantau kerja di Malaysia enak nggak ya? Nah, pasti dari kalian banyak yang nanya kayak gini kan, betul nggak? Oke, sambil aku makan siang, aku mau cerita sedikit bagaimana sih rasanya jadi perantauan di Malaysia dari Indonesia. Nah, kalau orang tanya, enak gak? Aku jawab, enak banget. Enak karena gajinya ya guys. By the way, aku dulu di Indonesia juga kerja kantoran guys. Tapi kan kalian tahu sendiri gaji di Indonesia kayak gimana. Untuk 3 tahun yang lalu, gaji 3 juta itu udah besar banget. Nah, ini untuk di Pontianak ya guys, karena aku dari Pontianak. Nah, di sini kalian bandingkan aja guys. Untuk standar gaji foreigner di Malaysia itu adalah kurang lebih 1.500 ringgit. Nah, 1.500 ringgit kalau dirupiahkan itu sekitar 5 jutaan. Nah, jadi kalian sudah paham kan sampai sini? Kalian bandingkan aja di Indonesia gaji kantoran masih banyak loh yang di bawah 3 jutaan. Kalau aku sih kalau boleh jujur lebih baik merantau dari dulu, betul nggak? Kerja di sini selain kita bisa nabung. Terus nih kalau di sini kan nggak banyak teman. Ada sih teman-teman. Tapi kan semuanya mental pekerja ya. Maksudnya tuh yang kedepannya tuh sama gitu pemikirannya. Jadi yang kumpul duit, kirim uang ke Indonesia setiap bulan. Jadi kalau kumpul pun yang hemat-hemat aja gitu. Bahkan kalau aku nih jarang banget ngumpul sama teman-teman. Jadi kan bisa nabung lebih banyak. Sampai di sini dulu ya. Lain kali kita cerita lebih banyak. Bye-bye. Nah, itulah cerita dari kesuksesan Mr. DIY, salah satu kedai yang cukup ternama di Indonesia juga dan ternama di Malaysia yang menjual barang-barang perabot rumah serba lengkap dengan harga yang tidak begitu mahal. Kemudian cerita orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia, mereka juga begitu sangat bersyukur ya bisa bekerja di Malaysia dengan ya mungkin bisa dikatakan gajinya lebih mahal daripada kerja di Indonesia, yang dimana dia dulu ceritanya juga pernah kerja kantor di Indonesia, gajinya cuma 3 jutaan, bahkan ada yang sampai di bawah 3 jutaan. Berbicara tentang bekerja di Indonesia, kerja di kantoran, memang upah pekerjanya rata-rata 3 jutaan. Itu pun tidak semua tempat dapat upah segitu. Tetapi kalau di Malaysia rata-rata untuk gaji basicnya
1.500 itu tahun kemarin ya, dan tahun sekarang itu UMR-nya atau upah minimumnya itu sekitar 1.700. 1.700 itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 6 jutaan. Jadi di Malaysia itu UMR-nya itu 6 jutaan lah. Jadi 6 jutaan. Kalau 1 ringgitnya 3.600 kali 17 ya sekitar hampir 6 jutaan. Kalau di Indonesia sampai saat ini belum ada upah kenaikan ya. Upah kenaikan tenaga kerja belum ada. Harusnya di saat negara Asia Tenggara lainnya menaikkan upah tenaga kerjanya, Indonesia harus ikut. Singapura juga sudah. Kemarin saya membaca di beberapa media. Dan lebih-lebih di Indonesia sekarang itu menggema atau ajakan kabur aja ke luar negeri. Mungkin dirasa dinilai karena kerja di negeri sendiri itu syaratnya juga sulit. Kemudian yang ingin bekerja juga banyak. Sedangkan faktor lapangan pekerjaan sangat sulit. Lebih-lebih kadang-kadang ada investor asing datang, kena pungli. Ini juga menjadi salah satu penghambat negara kita untuk berkembang maju ke hadapan. Sedangkan syarat-syarat untuk bekerja di negara lain itu sangat beda dengan di Indonesia. Dan yang menyuarakan hal ini bukan hanya saya saja yang sebagai seorang TKI di Malaysia, tetapi orang-orang yang bekerja di negara lain juga memberikan contoh positif. Seperti apa sih negara-negara maju lainnya dengan suasananya? Lalu kenapa kalau di negara kita kondisinya kok beda ya? Apa yang membedakan sebenarnya? Kok bisa negara lain menjadi maju sedangkan kita tetap setak-setak di situ aja? Pesimis nggak boleh, optimis harus, tetapi harus diimbangi dengan perilaku-perilaku yang tentunya mencontohkan hal yang positif. Oke, kita reaksi inilah pernyataan-pernyataan orang Indonesia kalau Indonesia ingin maju, dan inilah cerita pengalaman dari warga kita yang bekerja di negara orang yang katanya, kata pejabatnya, tidak nasionalisme. Kalau mau pergi aja, udah gak usah balik lagi. Padahal tenaga kerja Indonesia itu kan menyumbangkan devisa untuk negara yang dimana jumlahnya ratusan triliun. Bukannya terima kasih, ini pejabatnya kok kayak gitu ya. Ya Allah ya Robbi, sabar aja lah. Kita simak videonya. Tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Betul. Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet. Cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya. Nah, ada lagi komen yang cukup menarik ya. Semoga manusia safety player kayak gini jangan pernah diterima lagi masuk lagi ke negara ini. Manusia nggak malu menggunakan bahasa dengan lancar tapi rela menghina tanah air ini. Punten, terima kasih, komennya sangat menarik ya. Aku nggak tahu maksud safety player kayak gimana, tapi menurut aku orang yang berani berpendapat, yang berbagi sarannya atau kritikannya itu not really a safety player. Bukan berarti dia safety player banget nih nggak sih? Nah, menurut aku, pentingnya tagar ini itu adalah supaya bisa menjadi masukan dan saran Betul, bagi Mbak. pihak terkait, baik kita semua. Iya. Karena negara itu adalah orangnya. Mulai dari kita, rakyatnya, sampai yang paling tinggi. Kalian pernah dengar istilah aging population nggak? Dan juga bonus demografi. Silakan di Google, aku cuman secara singkatnya aja nih, kenapa ini penting. Dan kenapa menurut aku ini harus dibahas. Oke, aging population itu adalah dimana ketika
ini misalnya adalah aging population, populasi di mana banyak orang-orang yang sudah usia pensiun, Betul. udah nggak produktif lagi, ya kan? Negara harus menyokong mereka, memberikan mereka uang pensiunan, kasih mereka fasilitas Betul. kayak transportasi umum tuh gratis, atau mungkin kalau mereka rumah sakit harus disubsidi, ya kan? Ada lagi yang namanya usia produktif, di mana kalau yang usia pensiun lebih banyak, aging population, ya kan? Kalau usia produktif lebih banyak, namanya bonus demografi. Negara-negara maju seperti Jepang itu biasanya mereka punya aging population. Usia yang tuanya itu lebih banyak dibanding yang produktif. Makanya mereka sering banget rekrut orang-orang dalam negeri untuk meningkatkan usia produktifnya. Kenapa? Karena kan untuk membayar kayak biaya pensiunannya atau mungkin hal-hal lainnya itu kan dari pajak ya, uang pajak. Pajak dari mana? Usia produktif yang akan menutupi pajaknya. Jadi kalau ini terlalu sedikit kan susah ya nutupinnya ya. Untuk membangun negara juga mungkin sulit. Nah, di Indonesia itu sangat beruntung kita punya bonus demografi. Orang mudanya lebih banyak, orang produktifnya banyak. Nah, tapi tetap gimana pun ini kan adalah sumber daya manusia yang harus dikelola. Betul. Harus ditingkatkan skillnya, edukasinya, harus diarahkan dengan baik. Betul. Ya kan, namanya juga manusia, tetap harus dikelola. Nah, dengan adanya masalah ini, beberapa yang anak muda ini yang produktif ini merasa kayaknya kesulitan dalam negeri, jadi mereka mulai berbicara kepada pihak berwajib, tapi malah disuruh ya udah pergi aja. Bahayanya kalau nanti banyak yang benar-benar merasa kesulitan pergi, nanti jadi begini. Jadi aging population. Ini nanti kalau Cerdas, sudah Mbaknya. seperti ini kan berat juga. Nanti negaranya jadi berat, jadi susah untuk menutupi beban yang ada. Karena kan tetap harus dari pajak. Tentu saja biaya pajak harus dikelola dengan baik juga supaya bisa nutupin Betul. beban dan juga untuk bisa membangun. Pajak jangan dikorupsi. Kok dari tagar ini juga banyak banget yang mungkin nggak mau juga keluar negeri, cuman prihatin. Dan aku nggak tahu sih kata-kata menghina tanah air ini tuh kayak gimana. Aku nggak ada niatan untuk menghina, malahan tuh niatannya adalah untuk membangun, untuk memberikan saran. Mungkin ada sisi lain dari kenapa terjadinya hal ini. Yaudah, gitu aja sih. Punten, terima kasih. Boleh dibagi diskusinya di komen. Indonesia mau maju kayak gini juga nggak? Kalau mau, jadilah orang yang bisa dipercaya, SDM yang lebih baik untuk bangsa kita sendiri. Awas dehidrasi, jangan lupa minum hari ini. Hari ini aku mau minum di sini. Tak kasih tahu gimana caranya untuk beli minuman di vending machine di Jepang. Biar nanti kalau misalnya kalian punya kesempatan ke Jepang, nggak katrok-katrok amat. Atau kalau nanti aku ada kesempatan untuk bikin vending machine ini di Indonesia, kalian juga bisa untuk menggunakannya. Jadi ini adalah display minuman dan ada harga-harganya di kayak gini. Di Malaysia juga ada. Untuk yang warna merah itu artinya hangat, untuk yang warna biru itu artinya dingin, minuman hangat, minuman dingin. Terus cara pembayarannya yaitu menggunakan uang fisik. Kalau kertas dimasukkan di sini, kalau koin dimasukkan di sini. Kalau misalnya ada kembalian, tinggal dipencet ini, ceklik, nanti kembaliannya jatuh ke sana. Tapi aku pengennya di Indonesia itu semuanya digital. Jadi bikin kayak gini, modelnya pakai kartu, pakai NFC, atau mode pembayaran yang tinggal tap lainnya apapun itu. Nah, kalau yang cashless kayak gini caranya gimana? Pilih dulu. Misal aku mau pilih ini, creamy cocoa ini kayaknya enak nih. Tinggal dipencet, tis. Nanti dia akan warna merah, warna hijau, mau warna apapun itu terserah. Mau dikasih warna-warni pun juga bebas. Yang lainnya yang nggak dipencet itu diem ya dia ya. Yang dipencet ini kelap-kelip, terus kita tinggal pilih metode pembayarannya mau yang mana. Klik gini aja. Misal ini GoPay, ini OVO, ini Dana, ini GrabPay, ini ShopeePay dan lain sebagainya. Jadi tinggal diklik gini aja. Nanti kalau misalnya udah tinggal pencet yang ini, yang tengah ini oke. Habis itu kalian tinggal tap dan bayar. Udah tuh kebayar. Nah jatuh kan tuh minumannya. Tinggal diambil dan siap dinikmati. Segampang itu kan. Indonesia mau maju kayak gini juga nggak? Kalau mau, jadilah orang yang bisa dipercaya, SDM yang lebih baik untuk bangsa kita sendiri. Biar nggak ada lagi tuh, kabur aja dulu. Tapi kalau mau kabur ya nggak apa-apa sih. Di Indonesia juga banyak vending machine, cuman masalahnya satu, pembayarannya ribet. Dua, uang fisik di Indonesia, mau kertas, mau yang koin, itu kalau dimasukin vending machine sering error. Betul. Dan tiga, yang menjalani bisnis vending machine minuman di Indonesia itu banyak ketakutannya kalau mereka bikin bisnis vending machine di Indonesia. Vending machine-nya posisinya di pojokan kayak gini nih. Ini mereka yang bikin usaha vending machine di Indonesia takut kalau tahu-tahu dibobol sama orang, tahu-tahu dibuka, terus diambil sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu usaha mereka ini bisa bangkrut. Jepang emang konsen banget masalah dehidrasi sama warga-warganya, tapi Indonesia juga konsen kok masalah dehidrasi ini. Kalau di kota kita bisa beli minuman banyak, di UMKM sekitar pun juga ada, pilihan banyak.
Tapi memang kalau misalnya di desa-desa yang pencil-pencil terpelosok itu susah, nggak semudah kayak di kota cari minuman tuh gampang di mana-mana ada. Makanya di Jepang itu solusinya ya vending machine. Sampai di desa-desa pun, di tempat yang bahkan kalian nggak kepikiran kalau itu ada sesosok kotak yang jualan minuman, itu bisa ditemui di Jepang. Tapi aku juga bisa bikin vending machine di Indonesia yang aman, pembayarannya nggak ribet, bisa diakses sama orang tua, lansia, dan nantinya aku bakal jadikan Jogja sebagai tempat pertama untuk bisnis vending machine-ku kalau ada yang mau bisnis sama aku. Salah satu bukti kontribusiku nantinya supaya nasionalisme ini terbukti ada, bikin vending machine kayak gini 100, mungkin 1000 atau puluhan Mantap, ribu Mas. di kota Jogja, di setiap pojok di kota Jogja, bahkan di desa-desa ada. Supply barangnya nanti kayak gimana, keamanannya kayak gimana, manpowernya juga nanti cara pelatihannya kayak gimana, sampai nanti ada truk yang dia tuh khusus buat ngisi datang. Aku semua udah ada bayangan, udah ada gambaran, dan bisa tak implementasikan di Indonesia. Kurang nasionalisme apalagi ide gilaku ini. Kenapa kok Jogja yang nantinya jadi tempat yang bakal tak coba buat bikin bisnis vending machine kayak di Jepang ini? Karena dari segi keamanan dan kepercayaan, aku masih percaya sama teman-teman orang-orang warga Jogja, tempat tinggalku. Terus emang orang-orang yang di Indonesia yang selain di Jogja nggak bisa dipercaya? Tergantung. Kalau di Jogja nanti bisa dijadikan pionir, contoh yang bagus, kenapa yang lain nggak tergerak hatinya untuk bisa menjadi SDM yang lebih baik untuk Indonesia? Dan inilah kesibukan di negara kita tercinta di Indonesia. Unjuk rasa, joget-joget, joget son horeg, kerasukan son horeg, kemudian Mbah Dukun juga ada, joget-joget jual agama juga ada, silat tenaga dalam. Negara lain sibuk dengan teknologi kecanggihannya, bikin robot, bikin teknologi baru, bikin inovasi baru supaya negaranya tidak tertinggal. Tapi kenapa Indonesia masih percaya hal-hal yang di luar nalar? Negara lain sudah pergi ke angkasa, kita masih sibuk tentang son horeg, joget-joget tidak jelas. Fakta pahit tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, itulah berbagai luahan orang Indonesia ketika berada di negara orang. Mereka coba untuk memberikan penjelasan supaya mungkin suatu saat nanti Indonesia juga bisa berbenah. Jangan sedikit-sedikit bila orang Indonesia yang bekerja di negara orang memberikan masukan, kalian ujung-ujungnya berkomentar pengkhianat lah, apalah. Tapi pada faktanya memang seperti itu. Ketika di Indonesia sulitnya mencari lapangan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sulitnya untuk bekerja, apalagi yang sekolahnya hanya tingkat SMA saja. Setingkat SMA kalau mau bekerja di Indonesia itu juga syaratnya sulit. Sebab itulah saya sendiri juga harus lari ke negara tetangga. Ya, karena kalau kerja di negara sendiri bukannya tidak bisa bekerja, bisa sih bisa, tapi gajinya pun juga pas-pasan, cukup untuk makan, itu sudah alhamdulillah. Kemudian mas-masnya yang daripada Indonesia bekerja di Jepang juga menunjukkan sisi kemajuan Jepang, di mana jualan minuman itu tanpa ada harus penunggunya ya. Jadi semuanya itu sudah serba modern. Nah, di Malaysia pun juga sama. Jualan minuman seperti itu di sini juga sudah banyak. Kalau di Indonesia ya mungkin pikir-pikir ya, takutnya nanti dibawa sekali dengan mesin-mesinnya. Enggak, orang Indonesia baik-baik kok. Orang Indonesia baik-baik, enggak ada yang seperti itu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya video yang begitu sangat viral tentang ekonomi yang begitu tidak baik-baik saja di negara kita, tentang hashtag kabur aja ke luar negeri, segala permasalahan yang ada di negara kita semoga segera terselesaikan dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dipikir-pikir memang negara kita ini juga sudah tertinggal lah dari negara lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. Yang saya risaukan, saya takutkan ujung-ujungnya nanti orang Indonesia merantau pula ke Vietnam. Ini kan ya, aduh kok bisa sih, masa kita kalah lagi dengan Vietnam?